Petani seluruh Indonesia akan menggelar demonstrasi besar-besaran tanggal 24 September 2025 bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Mereka menuntut agar pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan 9 langkah perbaikan. Sekitar 13.000 petani akan menggelar aksinya di sejumlah tempat di Indonesia. Sementara itu, 12.000 massa tani akan berunjuk rasa di Jakarta. Petani di Indonesia seakan selalu terpinggirkan. Mereka kerap dielu-elukan sebagai pahlawan pangan, tapi nyatanya petani jauh dari sejahtera. Sementara itu, petani singkong di berbagai wilayah Indonesia menjerit sejak beberapa bulan yang lalu. Pasalnya, harga singkong mentah yang baru dipanen jatuh nyaris tak bernilai. Bayangkan, untuk 1 kilogram singkong hanya dihargai Rp400. Bukan karena singkong milik petani lokal jelek atau kurang berkualitas, melainkan karena serbuan singkong dan tapioka impor yang tak terbendung. Derita serupa juga dialami oleh petani gula di Kabupaten Mojokerto. Mereka menjerit karena puluhan ribu ton gula masih menumpuk di dalam pabrik. Sungguh ironis, karena saat ini Jawa Timur sedang berada dalam masa puncak panen dan penggilingan tebu dari petani lokal. Dari 4 kali proses lelang, tidak ada yang membeli gula dari pabrik Gempol Crab. Hal ini dikarenakan rembesnya gula rafinasi ke pasar tradisional. Di sisi lain, para petani sudah terlanjur meminjam uang ke bank untuk proses panen dan biaya angkut ke pabrik. Yang berat tanggung jawab kita itu pinjaman. Dalam hal ini adalah kita itu sudah ditentukan oleh perbankan bahwa kita itu setelah panen ada jenjang waktu bulan yang ditentukan oleh para pihak, dalam hal ini adalah petani sama perbankan sama koperasi dan sama pabrik gula. Jadi itu yang paling berat. Penalti saya itu Pak pada waktu mengembalikan kalau memang gula tidak berlaku seperti ini. Kami di sini harus terpaksa harus mencarikan bagaimana caranya bisa mengembalikan sesuai dengan tepat waktu itu tadi. Lantas apa yang dilakukan pemerintah? Mengapa berbagai kebijakan yang ada kerap blunder dan merugikan petani? Kita akan terbitkan larangan terbatas impor. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan. Walau memiliki segudang masalah, masih ada petani yang melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah Daim, petani peraih penghargaan Kalpataru dari Lumajang. Kali ini tim Indonesiaku mendatangi Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tepatnya di lereng hutan Gunung Lemongan, Kecamatan Ranuyoso. Memiliki topografi pegunungan, membuat kawasan ini kesulitan dalam mengembangkan pertaniannya. Alhasil hutan di lereng Gunung Lemongan nyaris habis akibat pembalakan dan kebakaran. Melihat kondisi gunung, tiap tahun itu ada bencana kecil-kecilan itu, seperti banjir. Dan gejala banjir itu ada kebakaran di waktu musim kemarau. Yang membakar itu orang yang tidak dikenal itu. Jadi saya nanam tahun berapa habis dibakar. Tapi lama-kelamaan orang yang bakar itu ya berhenti sendirilah. Dalam kondisi yang sulit, ternyata masih ada warga yang tidak menyerah. Ia adalah Pak Daim, punggawa tanaman pinang di Desa Sumber Petung. Pria berusia 64 tahun ini memiliki kegelisahan akan kelangsungan hidup anak dan cucunya kelak, terutama terkait hutan area tempat tinggalnya yang rusak. Setiap hari, Pak Daim setia dalam merawat pohon pinang. Perjuangan Pak Daim selama 28 tahun tak sia-sia. Kini sudah belasan ribu pohon pinang membaluti lereng gunung di perbatasan Lumajang dan Probolinggo ini. Tak pelak aksi heroiknya diganjar berbagai penghargaan yang membuatnya dikenal sebagai pelestari lingkungan di lereng Gunung Lemongan. Waktu saya tanam itu pinang itu sangat murah sekali.
Bisa-bisa orang itu nggak ada orang mengikuti menanam, malah ada orang itu ngomong, loh mau nanam pinang? Iya. Tanam di mana? Di hutan. Orang itu ngomong gila itu. Hari ini saya mengikuti aktivitas Pak Daim dan keluarganya mengambil pinang di lereng bawah tak jauh dari permukiman. Dalam satu musim, tanaman pinang bisa panen 3 hingga 4 kali, sementara jeda tumbuhnya buah hanya berkisar 40 hari. Ini posisi tangganya sudah seperti ini, benar ya Pak? Oke, bismillah saya mau coba. Jadi kalau tangganya dipasang di sini, buah yang diambil itu buah yang dari pohon di samping-sampingnya. Sebenarnya sih nggak masalah juga kalau dari pohon yang ini kalau memang ada buahnya ya Pak. Tapi beresiko kalau mengambil di pohon yang sama dengan sandaran tangga itu kan takut kena kepala ya Pak ya, karena keras loh buah pinang ini. Oke, saya coba. Mas Agus itu galahnya ya di situ ya. Pohon pinang dipilih Daim karena bisa tumbuh tanpa gangguan dari satwa liar. Tinggi pohon pinang di usia siap panen mencapai 10 hingga 15 meter. Walau pertumbuhan pohon ini terbilang lamban, namun akar pinang yang kokoh akan mencengkeram tanah dan mencegah longsor. Daim mulai menghijaukan lereng gunung pada tahun 1996. Awalnya ia dipandang sebelah mata, bahkan dianggap kurang waras oleh warga sekitar. Karena tiap pagi ia berangkat ke hutan yang berjarak 3 km dari rumahnya sembari membawa bibit pohon pinang. Kini, hampir seluruh warga di desanya justru ikut menanam pinang. Waktu saya tanam itu, pinang itu sangat murah. Murah-murah sekali. Bisa-bisa orang itu nggak ada orang mengikuti menanam karena murah. Malah ada orang itu ngomong, "Oh, mau nanam pinang?" Iya. Tanam di mana? Di hutan. Orang itu ngomong gila itu. Loh, kok gila? Harganya murah, apalagi di hutan. Pak Daim dan para petani lain di lereng Gunung Lemongan melanjutkan memanen buah pinang di area yang lebih tinggi. Untuk mencapainya, kami perlu menelusuri jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh motor. Nah, yang uniknya jalan bebatuan ini betul dibikin sama bapaknya Mas Agus ya? Ya. Sama Pak Daim? Ya, dia bikin sendiri. Sebenarnya jarak tempuh dari permukiman ke bagian atas lereng tak begitu jauh. Namun jalur berkelok dan terus menanjak membuat perjalanan ini terasa cukup menegangkan. Nah, ini nih jalannya. Benar-benar. Ini batu ini nyampe ke sini. Kalau yang ke sana Oke. Ini semua Bapak yang Iya. kasih batu-batuan ini? Iya. Wah, itu kenapa Bapak bisa kepikiran gitu Pak? Saya taruhin batu gitu. Karena tiap harinya itu kalau hujan tiap harinya memperbaiki jalan licin lagi. Jadi kalau pasang batu kayak gini enggak. Ini dipasangnya kapan Pak? Kira-kira berapa tahun lalu? Ada 8 tahun. Oh, 8 tahunan. Iya. Saat itu Bapak bawa sendiri batu-batunya ke atas ini? Iya. Pakai argo itu. Oh gitu. Sulit carinya batu, muatnya, angkutnya ke sini, sulit. Di sini, kami bertemu Doyum, putra bungsu Pak Daim. Anak-anak lelaki Pak Daim kerap membantunya saat panen pinang, tapi hingga kini hanya Pak Daim yang mampu memanen pinang dengan cara memanjat. Ini sisa-sisa sebetulnya Pak, tapi masih lumayan ya. Sebenarnya kalau yang matang itu katanya warnanya kuning ya Pak ya. Di waktu itu kan mau makan aja sehari-hari itu udah susah ya. Mau makan sekarang masih nyari sekarang gitu kan. Dan Bapak itu masih sempat mikirkan
lingkungan gitu, alam waktu itu. Kayak nanam kayak sekarang ini kan. Kalau dulu siapa yang mau beli pinang itu murah banget. Ya kan dulu kan rumah itu lantainya tanah itu kan. Dan kalau hujan itu air masuk. Terus mungkin bapak itu kan pikiran, kenapa kok sampai air meluap? Ya kan di atas itu rusak. Inisiatif nanamin hutannya. Doyo merasa bangga terhadap sang ayah, karena di balik sosoknya yang sederhana, Pak Dai memiliki tekad yang luar biasa. Bayangkan, untuk menanam lahan seluas lebih dari 14.000 hektar, ia membibitkan dan memperbanyak sendiri pohon pinang yang ada. Ini buah yang jatuh tua sendiri tuh, jatuh terus tumbuh. Jadi ini yang jadi bibit, ini bagus masih ada ininya. Jadi yang ditanam itu di tempat ada pohon yang tumbang atau disebutnya dengan menyulam ya Mas ya. Oke, karena ada beberapa yang mungkin emang udah keterpa angin ya Mas ya. Dan selain tadi pakai bibit yang ada akarnya, ada bonggolnya, ini nih buah yang matang yang sudah berwarna kuning ini juga bisa untuk ditanam kembali ya. Dan ini ditancapkan untuk jadi penanda. Dahulu tanaman pinang dianggap tidak penting. Jarang ada yang menanam pohon pinang secara serius karena harganya sangatlah murah. Kini justru tidak ada yang terbuang dari pinang. Biji dan daging buahnya dikunyah bersama sirih ataupun pengobatan herbal. Sementara kulitnya sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan pupuk alami. Ini sudah dibelah. Selama ini cuma tahu istilah bagai pinang dibelah dua. Nah, isinya ternyata seperti ini nih setelah dibelah. Ini buahnya, Pak. Iya. Sebenarnya bisa dimakan nggak sih, Pak? Bisa. Langsung? Tidak, kalau enggak biasa ya enggak. Rasanya apa? Saat ini, apa yang diperjuangkan Pak Daim selama puluhan tahun ditiru oleh banyak warga. Dan yang tak kalah penting, keseimbangan ekologis turut kembali terjaga. Yang penting saya melihat hutan itu hijau ya, alhamdulillah. Itu karena dulunya itu sering terbakar, tiap tahunnya gundul, itu kasihan. Yang kasihan itu terutama hewan banyak yang mati. Kalau saya masih ada tenaga dan saya masih kuat, ndak mau menyerah saya. Alhamdulillah udah selesai hari ini ya teman-teman. Ya Pak. Nah, kita lagi menikmati suasana Desa Sumber Petung dan ini sih udah mau pulang sebetulnya. Kebetulan selama di sini emang kami nginapnya di rumahnya Pak Daim. Ada tamu. Oh iya ada tamu ya. Ada yang lagi beli. Halo kakak, wah ini kok bisa beli pinang di sini kak? Boleh cerita nggak? Ya kak, jadi awalnya itu kita ngelihatnya tuh di internet, jadi ada biasanya tuh kita nyarinya di Madura, tapi karena di Madura itu stoknya udah habis, nah, kita lihatlah di internet kalau ada beberapa berita yang sempat viral, bahwasanya Pak Daim ini nih orang yang pelopor untuk pinang di daerah sini. Makanya kita lihat di maps juga, ini hampir keseluruhan gunung ini ditutup sama pinang, makanya kita langsung datang ke sini. Kalau buahnya aja, buah pinangnya aja bisa dimakan langsung juga? Bisa. Oh gitu, iya. Boleh dong mana? Oh ada di kantong ya? Yang lain masih ada di sini. Nah, kalau yang kayak gini nih kempalin, ini yang top. Ini yang kualitasnya oke lah. Ini kulitnya tuh keras banget loh. Ibu-ibu aja ngupasnya pakai pisau. Sebagai gigi. Oke. Langsung dimakan. Iya. Kadang bisa langsung. Kan rasanya sepat. Iya, memang rasanya sepat, cuman kalau udah terbiasa itu biasa aja sih. Biasa aja ya. Ini coba boleh nggak? Emang kalau khasiatnya itu emang bagus sih ya. Saya baca-baca juga katanya untuk kesehatan, kebersihan mulut dan terutama gigi ya. Betul.
Jadi kalau ke sini udah pesen sistemnya ya? Atau mungkin datang ke sini lihat langsung ke pohon? Kita kadang langsung ke pohon. Kadang langsung ke pohon? Kadang udah disediain juga. Mereka yang berasal dari Indonesia Timur sangat menyukai buah pinang. Bahkan bagi Roy dan Johnny, makan buah pinang seperti ngemil. Tiap minggu mereka rutin datang ke rumah Pak Daim sejak bulan Mei lalu. Demi buah pinang, kedua mahasiswa yang tengah menjalani pendidikannya di Surabaya ini rela datang mengendarai motor ke Lumajang. Selain kedatangan pembeli secara on the spot, Pak Daim dan Doyum kerap mengirim hasil panen pinang muda ke pengepul yang berada di desa tetangga. Kini, harga pinang per kilogramnya mencapai Rp9.000. Dalam sehari, Doyum dan Pak Daim bisa menyetor 1 hingga 4 kintal pinang. Tidak heran, atas jasanya Pak Daim dianugerahi penghargaan Kalpataru, penghargaan tertinggi bagi individu ataupun kelompok yang berjasa dalam pelestarian lingkungan. Kami sangat mengapresiasi beliau dengan pribadinya sendiri maupun dengan masyarakat sekitar itu melestarikan lingkungan. Nah, mudah-mudahan dengan begini nanti bisa dicontoh bagi yang lain dan nanti akan timbul Pak Daim baru di Jawa Timur ini. Buah pinang kini menjadi nadi kehidupan bagi sebagian besar warga di desa Sumber Petung. Salah satunya Ibu Arni. Sebelum ada pinang, ia tak berpenghasilan. Kini dirinya menjadi buruh kupas pinang di tempat Pak Daim. Boleh tahu nggak Bu, kira-kira kalau seharian ini ngupas itu diupahnya per hari berarti? Iya. Dapat berapa itu Bu? Kalau per hari 60. Ini kan sebenarnya bisa dibilang baru ya Bu ya, karena kan ini dimulainya sejak Pak Daim menanam pinang, ya kan? Belum lama ini kan, maksudnya. Berarti dulu sebelum ini Ibu pekerjaannya apa? Ya kerja di rumah, cuma di rumah aja, nggak kerja mana-mana. Bu Arni banting tulang demi bertahan hidup bersama satu anak angkat. Telah lama berpisah dari sang suami dan belum dikaruniai anak, putra angkatnya lah yang kini menjadi satu-satunya pelipur lara. Kali ini, saya dan JJ melangkah ke ladang pinang Pak Imam yang lokasinya cukup ekstrim. Oh, masih nanjak lagi terus Pak. Waduh, ini ternyata, aduh, iya licin J. Ini pinang yang ditanam sama Pak Imam tuh lumayan ya, tinggi dan ini curam. Ini benar-benar miring banget J. Di mana yang bisa diambil pohonnya nih? Aku udah ngos-ngosan. Hah? Di mana? Tak lama, kami tiba dan Pak Imam langsung bergegas naik ke batang pohon menggunakan tangga. JJ bertugas untuk memegang dan mengarahkan galah. Ketika saya melihat ada istilahnya Pak Daim itu dia menanam juga, terus kelihatan hasilnya, saya juga ikut-ikutan akhirnya ya seperti ini. Alhamdulillah sudah dapat istilah manisnya dari yang saya kerjakan dulu itu. Bapak termasuk yang sempat apa ya, mungkin meragukan atau memandang sebelah mata gitu, gimana Pak? Iya, soalnya gini, kalau saya dulu apa ya, tidak menanam ini karena orang sini sama saya juga namanya petani rata. Kalau satu tidak sukses, dia tidak akan meniru. Ya ketika Pak Daim sudah meskipun belum berbuah, cuma sudah ngitung berapa tahun lagi akan panen, saya juga ikut-ikutan itu. Hujan turun menghampiri kami di lereng hutan. Beruntung ada tenda ibu-ibu pengupas pinang tak jauh dari lokasi kami. Sembari berteduh, kami diajak untuk ikut makan bersama mereka.
Ini makan siangnya ternyata disiapkan Pak Daim. Jadi tempat tadi saya sama Jeje dan Pak Imam ngambil pinang tuh nggak jauh dari tenda Ibu mengupas ya, mengupas pinang gitu. Ibu Arni ini berpindah-pindah kalau ngupas. Kebetulan sekarang lagi di sini dekat. Dia ketemu deh sama Jeje, sekalian makan aja ya kita ya. Makan ya Bu ya. Jeje dan Ibu Arni adalah potret warga desa Sumber Petung yang merasa sangat beruntung karena adanya tanaman pinang. Warga tidak bisa membayangkan apa jadinya desa mereka jika Pak Daim dahulu tidak nekat menanami hutan yang gundul. Kini mereka semua menyadari betapa pentingnya kelestarian alam. Karena jika mereka menjaga hutan, maka hutan akan memberikan manfaatnya. Doyum sebagai putra bungsu mengikuti jejak sang bapak yang turut melestarikan lingkungan. Dalam skala kecil, ia menanam buah bisbul atau yang lebih dikenal dengan buah mentega. Nah ini ternyata buah mentega itu luarnya kayak teksturnya bulu ya, kayak bulu halus gitu. Nah ini kalau bahasa Jawanya apa Mas? Keleput. Keleput Jawa. Jadi buah ini bisa tumbuhnya hanya di dataran tinggi seperti di lereng Lemongan ini. Emang teksturnya tuh apa ya, lembek tapi masih bisa digigit. Rasanya tuh sulit digambarkan, mirip pepaya tapi mirip durian juga ya. Enak. Nah, ini matangnya pas jadi udah manis ya, nggak terlalu asam. Bersama ibunya, Bu Arni dan Bu Rumini, Doyum memasukkan biji buah mentega dan buah pinang ke polybag sebagai media tanam. Kalau tingginya sudah 30 cm, baru bisa ditanam di tanah atau menunggu sekitar 3 bulan. Gunung Lemongan yang menjadi area tempat tinggal keluarga Daim merupakan gunung api. Ratusan tahun lalu, aktivitas vulkanik memunculkan 3 ranu atau danau yang melahirkan sumber air masyarakat. Salah satunya adalah Ranu Klakah yang kini menjadi sumber air untuk sistem irigasi persawahan. Pertanian yang subur seperti ini dampak dari sistem pengairan yang baik dari Ranu Klakah yang sumber airnya berasal dari lereng Gunung Lemongan yang kini jauh lebih hijau dibandingkan sebelumnya. Pada panen. Nah ini hasil padinya bagus dan melimpah. Dan di sini panennya setahun bisa 3 kali. Itu bukti berarti irigasinya lancar ya Pak, Bu. Alhamdulillah. Mohon Pak Presiden, Pak Prabowo, petani kita itu sekarang kasihan, kesulitan untuk permodalan kesulitan. Jadi mohon datang ke Lumajang Bapak Prabowo, ketemu saya Ibu Siti Horia Ratu Talas. Bukan hanya Pak Daim, Kabupaten Lumajang mempunyai sosok petani wanita tangguh yang prestasinya tak kalah gemilang. Siti Hoiriah populer sebagai Ratu Talas Jawa Timur. Selama belasan tahun, ia merintis tanaman talas hingga pernah menjadi komoditi yang diunggulkan. Bedanya adalah tanaman talas ini justru ditanam di lereng gunung dan lereng hutan produktif. Karena sistem akar talas yang kuat dan rapat, dapat menahan erosi dan longsor. Selain itu, daunnya yang lebar berfungsi sebagai payung alami yang dapat mengurangi dampak air hujan ke tanah.
Iya, oh miring. Oh iya, baru tahu saya caranya. Ternyata ini habis dicabut langsung ditanam lagi gitu ya Pak ya. Dengan dimiringin biar apa Pak? Biar cepat Pak. Oh biar cepat berbuah lagi. Oke. Tanaman talas pernah menjadi primadona di Lumajang, bahkan seprovinsi Jawa Timur. Sayangnya, ketika pandemi produktivitas para petani menurun. Kini Bu Hoiriah yang akrab disapa Bu Iyah hanya mengoptimalkan sisa tanaman talas yang ada bersama keluarganya. Jadi sebenarnya keluarga saya mulai usaha talas itu mulai tahun 2000. Setelah 2007 usianya bapak saya itu udah tua, jadi saya ganti. Terus saya sosialisasi bahwa talas bernilai ekonomi tinggi. Maksudnya kalau dulu talas itu tidak ada harganya, setelah kita sosialisasi dari petani, kelompok tani, satu kelompok tani ke desa satu ke desa yang lain, akhirnya petani talas yang di bawah pohon tegakan itu mempunyai harapan untuk panen. Jadi memang tujuan kami hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera. Dulu pada masa jayanya, momentum panen talas memiliki jenjang keberlanjutan untuk produksi keripik secara massal. Kini, semua itu tinggal kenangan. Menurut Siti Hoiriah, sejak pandemi COVID-19 melanda, penjualan talas tak lagi sama. Permintaan yang turun drastis membuat banyak petani talas kehilangan pasar. Lesunya permintaan membuat banyak pedagang tak lagi berani membeli talas. Sementara para petani kesulitan mendapatkan modal untuk produksi. Niat baik dan tujuan mulianya meningkatkan taraf hidup sesama petani terpaksa pupus. Tapi semangat ibu dua anak ini tak pernah padam. Wanita tangguh ini pernah menjadi tumpuan hidup bagi ribuan petani talas di Jawa Timur. Sampai sekarang ini talas ini kurang ada yang menanam karena daya beli masyarakat berkurang kalau dijadikan keripik ya. Mohon Pak Presiden, Pak Prabowo, petani kita itu sekarang kasihan, kesulitan untuk permodalan kesulitan. Jadi mohon datang ke Lumajang Bapak Prabowo, ketemu saya Ibu Siti Hoiriah Ratu Talas. Saya pejuang pertanian talas Bapak, biar melihat langsung bagaimana susahnya pertanian sekarang ini Bapak. Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur mengungkap jika pemerintah telah mengambil sejumlah langkah pemulihan. Sosok Bu Komariah itu menjadi sebuah sosok leader yang ada di lingkungan sekitar. Kalau lingkungannya berarti yang ada di desa. Dia sudah mengawali menanam talas dari lahan yang memang sudah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk hak pengelolaan kawasan hutan yang tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya kalau misalnya Bu Komariah memilih talas sebagai salah satu tanaman yang produktif, tentunya itu menjadi sesuatu hal yang positif. Petani adalah tulang punggung bangsa, namun nasib mereka masih sering terpinggirkan. Janji-janji pemerintah terdengar besar dan hebat, harga panen stabil, pupuk yang cukup, dan kesejahteraan petani meningkat. Tapi realitanya jauh panggang dari api. Lantas kapan janji perubahan dapat terwujud? Semoga pemerintah tidak lupa bahwa kedaulatan pangan dimulai dari petani yang sejahtera.